Saya dulu tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Tidak pernah. Saya dulu pinginnya jadi orang kaya. Dan pesan bagi teman-temanku semuanya, bang kakak adik yang di Tasar, jangan putus asa. Ya, namaku Andi di Peranta Ginting. Ginting suka beri-beri perangin angin bangun. Aku kempu kalak setepu. Di Kuta Kemulihan itu Balai Kasih Kuala. Aku dulu sekolah di SD Negeri Padang Cermin, baru SMP Negeri 1 Kuala, baru SMK di SMK Binjai. Dan aku berkuliah di S1 di STTN Tim Makassar. Kemudian aku langsung lanjut lagi kuliah buat magister teologi di STTN Tim Makassar di Sulawesi Selatan. Tahun lulus STH itu tahun 2018, baru menjalani studi magister itu sekitar 3 tahun dari 2021. Dulu saya menekuni bidang teologi kontekstual, atau kalau STT Jakarta bilang itu seperti Ateisme dan dogmatika. Jadi aku menekuni tentang Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Itu jadi fokus teologi yang sedang mau saya tekuni. Karena pertanyaan-pertanyaan tentang doktrin Trinitas ini sungguh luar biasa. Bahkan jemaat Kristen juga masih banyak yang kebingungan dan juga belum bisa mendapatkan makna yang terdalam dari doktrin itu sendiri gitu. Doktrin Trinitas ini ataupun pemahaman tentang Allah Tritunggal ini bukan hanya sekedar kita mau tahu tentang siapa itu Allah, tapi bagaimana relevansi doktrin ini bisa berdampak bagi perjalanan pelayanan gereja terkhusus GBKP, baik di marturia, baik di diakonia, dan juga di koinonian. Saya di Tasar itu sekitar 1 tahun 8 bulan, dan itu di satu runggun namanya Runggun Nari Gunung, Desa Lobukeri, Klasis, Medan Kampung Lalak. Jadi sekitar hampir 2 tahun di sana. Saya lulus Pikaris tahun 2023, dan saya sekarang melayani di Rukun Bandar Lampung sebagai Pikaris. Ya, di Runggun Nari Gunung aku mendapatkan banyak pelajaran, banyak makna kehidupan yang kudapatkan di sana. Aku bersentuhan dengan sebuah pelayanan yang membuat aku sendiri juga hadir bukan hanya sebagai orang yang belajar, tapi mau menjadi seorang yang mau memimpin juga. Kenapa demikian? Karena aku menjadi detasar di sebuah runggun yang tidak ada pendetanya, gitu kira-kira. Jadi itu juga menjadi tantangan, apalagi baru pertama kali jadi detasar. Dan jemaat Nari Gunung sangat banyak memberi aku pengalaman hidup. Suatu saat kerinduanku ingin kembali ke sana. Ya, tentang Pikaris ini cukup luar biasa. Kenapa gue bilang seperti itu? Dari detasar untuk menjadi Pikaris ini memang perjuangannya sungguh luar biasa. Banyak kadangnya mungkin 5 kali, 6 kali. Puji Tuhan, saya tes ketiga baru lulus. Dan itu memang betul-betul dengan perjuangan yang begitu luar biasa. Dan pesan bagi teman-temanku semuanya, bang kakak adik yang di Tasar, jangan putus asa. Tetaplah semangat menanti bagian untuk mendapatkan Pikaris melayani di GBKP. Nah, ini yang unik. Saya dulu tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Tidak pernah. Saya dulu pinginnya jadi orang kaya, cuman nggak kesampaian gitu. Jadi tiba-tiba ini perjalanannya unik. Kenapa? Karena saya dulu sekolah mesin mobil dan sudah lulus tahun 2000, tiba-tiba kecelakaan. Itu yang membuat saya harus
berhenti untuk meneruskan cita-cita. Tiba-tiba ada lamaran di Panti Asuhan Gelora Kasih GPKP jadi pengasuh, saya ikuti 3 tahun di sana. Di situ saya terpanggil untuk menjadi pendeta untuk mau sekolah teologi, dan orang tua awalnya tidak setuju. Sampai mereka bilang, tuh kamu kasarnya ya, dia bilang, kamu udah gila itu menjadi pendeta, nggak enak itu, ya gampang dia bilang gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan merencanakan ini semuanya dengan baik bagi hidup aku. Moto dan pegangan dalam hidup bagiku satu saja. Aku cuman mau dan juga berharap bahwa biarkan Tuhan yang mengatur hidup, jangan aku yang mengatur Tuhan. Karena itu lebih penting. Kita terlalu banyak menuntut pada Tuhan, tapi kita lupa mempertanyakan Tuhan mau apa bagi kita. Dan itu selalu yang kuingat, supaya aku bisa terus enjoy dalam pelayanan, bisa terus menikmati pelayanan, dan juga hidup bersama jemaat, dan tahu apa arti itu beradaanku bagi orang lain. Terus berkembang, bertumbuh, dan semakin dekat kepada Tuhan. Karena semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin tinggi level iblis yang akan juga mau membuat kita berjarak kepada Tuhan. Itulah pesan bagi diriku yang harus selalu kuingat. Oke, terima kasih.